Oke, selamat pagi dokter dan teman-teman. Di sini kami sebagai perwakilan dari Tutor 18 akan menjelaskan mengenai poster inovasi kami untuk mengatasi penyakit yaitu diabetes mellitus tipe 2. Jadi di sini kami sudah membuat poster dengan tema untuk mengatasi dan memberikan inovasi untuk manajemen dari diabetes mellitus tipe 2. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dari latar belakang mengapa kami membuat inovasi ini. Jadi diabetes mellitus tipe 2 merupakan sebuah penyakit di mana tubuh manusia tidak dapat menggunakan insulin secara baik atau yang biasa disebut dengan resistensi insulin. Untuk prevalensi dari diabetes mellitus sendiri di Indonesia diperkirakan bahwa 463 orang pada tahun 2019 yang dengan rentang usia 20-79 tahun mengalami diabetes mellitus, dan ini diperkirakan untuk meningkat pada 2045 menjadi 700 juta. Di Indonesia sendiri, prevalensi dari diabetes mellitus pada orang dewasa merupakan sekitar 6,2%, yang mencakup total kasus 10.681.400 penderita. Di sini penyakit diabetes mellitus sendiri merupakan penyakit yang memiliki resiko yang cukup tinggi terhadap masalah-masalah kesehatan yang lain, dan biasa menyebabkan komplikasi-komplikasi pada organ tubuh lainnya. Oleh karena itu, untuk mengontrol gaya hidup pada penderita diabetes merupakan hal yang sangat penting, terutama adalah mengontrol pola makan yang baik dan memperhatikan setiap kandungan dari makanan yang dikonsumsi untuk mencegah peningkatan gula darah dan juga menjaga gula darah agar tetap stabil. Dengan demikian, kami menyediakan tempat makanan khusus untuk penderita diabetes yang dirancang untuk mempermudah penyesuaian nutrisi dari penderita. Selain itu, kami juga menyediakan aplikasi yang praktis untuk menghitung kebutuhan nutrisi penderita diabetes agar penderita mudah untuk mengontrol makanan yang dikonsumsinya. Ada pula tujuan dari inovasi yang kami canangkan ini adalah untuk mencegah terjadinya komplikasi yang disebabkan dari penyakit diabetes mellitus, serta mempermudah penderita diabetes mellitus untuk memenuhi nutrisi yang sesuai dengan kebutuhannya. Inovasi ini juga akan meningkatkan kualitas hidup dari penderita diabetes mellitus dengan menjaga kadar gula, dan juga memperhatikan nutrisi makanan yang dikonsumsinya. Selain daripada itu, inovasi ini juga akan memberikan edukasi dan informasi terhadap para penderita mengenai penyakitnya yaitu diabetes mellitus secara praktis. Dari pembuatan inovasi ini, kami mengharapkan akan ada manfaat bagi pengguna dari inovasi kami. Yang pertama adalah mempermudah mengontrol asupan nutrisi untuk penderita diabetes, mengontrol asupan nutrisi dengan cara yang mudah untuk mengurangi risiko diabetes, serta untuk mendapatkan update mengenai diabetes. Dalam hal edukasi, kemudian untuk memudahkan mengetahui nilai energi atau kalori yang dikonsumsi pada saat penderita diabetes melakukan kegiatan makan. Yang terakhir, melalui aplikasi kami juga akan memberikan informasi secara praktis untuk penggunaan aplikasi yang telah dirancang untuk memudahkan penggunaan dari aplikasi bagi para penderita. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk bagian latar belakang dari pembuatan inovasi kami. Mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya, Salwa. Oke, baik, terima kasih banyak Mario. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mario sebelumnya bahwa dari latar belakang tadi, akhirnya kelompok kami membuat prototipe inovasi berupa, tempat makan. Nah, fokus utama dari tempat makan yang kami buat adalah memastikan bahwa penderita diabetes ini makan dalam satu kali porsi makannya sesuai dengan, porsi makan yang direkomendasikan oleh CDC, yaitu terdiri atas 50% sayur dan buah, 25% karbohidrat, dan juga 25% protein. Untuk dimensinya sendiri, dari kontainernya bisa dilihat pada poster. Nah, karena kebutuhan sayur dan buah 2 kali lebih banyak dibandingkan karbohidrat dan juga protein, maka tinggi dari kontainer sayur dan buah juga 2 kali lebih tinggi. Nah, mungkin dari desain ini sendiri, mungkin akan timbul pertanyaan, tapi kan konten nutrisi dari setiap jenis makanan itu berbeda. Nah, disinilah ada fungsi dari point ruler bekerja. Point ruler ini berfungsi sebagai pembatas seseorang dalam memasukkan jumlah makanannya agar tetap sesuai dengan porsi yang dianjurkan. Contoh, seseorang memasukkan nasi merah ke kontainer karbohidrat setinggi skala 1, maka jumlah protein dan juga sayur yang harus dimasukkan ke kontainer yang lainnya juga harus sampai skala 1, di mana seperti yang kita tahu bahwa karena sayur dan buah ini 50% atau 2 kali lebih banyak dibandingkan kebutuhan karbohidrat dan protein, maka, tinggi dari skalanya juga 2 kali lebih tinggi dibandingkan skala pada, rantang atau kontainer pada kontainer karbohidrat dan juga protein. Nah, sehingga
Walaupun, kadar, jumlah yang dimasukkannya ini, berbeda, tapi bisa kita pastikan bahwa presentasi dari nutrisinya sendiri dalam sekali makan tetap sesuai dengan, porsi yang dianjurkan oleh CDC, yaitu 50% sayur buah, 25% karbohidrat, dan 25% dari protein. Nah, selain itu, selain menggunakan, skala dari, sebagai fitur, kita juga punya fitur lainnya yang bisa membantu untuk mengkontrol jumlah asupan nutrisi yang dikonsumsi oleh seorang penderita diabetes, yaitu dengan adanya barcode. Nah, barcode ini sendiri dia terhubung dengan aplikasi yang kami buat. Mungkin teman-teman dan dokter boleh coba scan dari barcode-nya untuk melihat langsung, bagaimana bentuk aplikasinya. Nah, mungkin untuk selanjutnya tentang aplikasi akan dijelaskan oleh Sofi. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah dari aplikasi yang kami buat. Nama aplikasi yang kami buat adalah Meal Plan, di mana Meal Plan ini merupakan aplikasi yang membantu Anda untuk melihat total kalori yang Anda konsumsi. Pada bagian halaman utamanya, di sini kami menambahkan beberapa pengetahuan tentang diabetes mellitus, kemudian epidemiologi dari penderita diabetes mellitus di seluruh dunia dan tentunya di Indonesia, dan kemudian saran-saran yang kami berikan kepada para penderita diabetes. Nah, tujuan kami memberikan pengetahuan umum kepada masyarakat mengenai hal diabetes mellitus ini adalah agar para pengguna aplikasi ini dapat mengerti apa tujuan dari penggunaan aplikasi. Selain itu, kami juga menyisipkan sebuah kalimat motivasi agar mereka, para penderita diabetes itu lebih termotivasi dan lebih semangat untuk menjalani hidup sehatnya. Nah, di sini bisa dilihat ada pilihan lihat menu yang bisa diklik. Kemudian setelah kita mengklik tadi pilihan menu itu, di sini ada beberapa yang mungkin masih kurang lengkap. Ada beberapa pilihan menu makanan seperti nasi goreng, bubur ayam, sereal, dan susu, dan yang lain sebagainya beserta total kalorinya. Setelah itu, di sini ada fitur pencarian untuk makanan apa saja, misalnya bubur ayam. Lalu pilihan tersebut muncul. Nah, bisa juga kita mengklik tombol menu di sini. Nah, apabila kita mengklik tombol menu pada pilihan, di sini juga terdapat beberapa menu makanan yang kita konsumsi. Misalnya pada pagi hari kita mengkonsumsi bubur ayam, kita klik. Kemudian di sini bubur ayam bisa dilihat total kalori dari bubur ayam adalah 372 kalori dengan lemaknya adalah 12,39 gram, karbohidrat dan proteinnya sudah dicantumkan di aplikasi ini. Jika kita pagi hari mengkonsumsi bubur ayam, maka kita bisa diklik add to cart. Sudah tersimpan. Kemudian pagi hari kita juga misalnya makan roti tawar. Di sini juga terlihat roti tawar jumlahnya adalah 200 kalori, lengkap dengan lemak, karbohidrat, dan protein. Kita tambah. Dan misalnya untuk sayur dan buah-buahannya adalah kita memilih salad buah. Di sini juga terlihat total kalori, lemak, karbohidrat, dan protein. Nah, semua makanan yang kita pilih tadi itu akan tersimpan di pilihan di total kalori Anda. Di sini Anda bisa mengkliknya, dan di sini bisa dilihat total kalori yang Anda makan adalah 793 kalori. Nah, untuk kelemahan dari aplikasi ini, mungkin menu-menu yang ditambahkan masih belum lengkap dan masih ada yang kurang. Kemudian total kalori masih berupa dolar, belum berupa satuan kalori. Kemudian untuk pilihan emergency call, di sini bisa menghubungi nomor-nomor yang dibutuhkan. Misalnya adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, di sini kita tinggal mengcopy nomor telepon Rumah Sakit Hasan Sadikin.
dengan cara mengklik tombol yang ada di sebelah sini. Dan nomor akan langsung tercopy. Kemudian nanti dipaste pada saat ingin memanggil. Kelemahannya adalah aplikasi ini belum dapat untuk memanggil langsung dari aplikasi ini. Nah, para pengguna juga dapat menambahkan emergency call dengan cara mengklik tombol tambah dan memasukkan nama, misalnya adalah rumah sakit Advent. Untuk nomor teleponnya bisa dimasukkan dan tinggal diklik tambah. Dan sudah tersimpan. Nah, di sini nanti apabila membutuhkan itu bisa di copy paste dan bisa langsung dihubungi nomor teleponnya. Mungkin ada beberapa kelemahan dari aplikasi ini, namun kami berharap dengan adanya aplikasi ini dapat membantu para penggunanya untuk melihat berapa total kalori yang mereka konsumsi dan bisa menghindari diabetes mellitus yang sudah meningkat di Indonesia. Baik, mungkin sekian dari presentasi dari tutor kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.